Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan membaca doa. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, memberikan kemudahan, kekuatan bagi kita untuk menjalani aktivitas kita ya, karena kita sedang thalabul ilmi, menuntut ilmu, melaksanakan hal-hal yang baik. Ini insya Allah materi yang terakhir, jadi minggu depan masih ada 2 minggu, 4 kali pertemuan itu akan digunakan untuk UAS gitu ya. Nah, kalau ini materi yang terakhir, semoga diberikan kelancaran sampai ya kalau kuliah ya berarti sampai nanti bisa lulus, mengamalkan ilmunya gitu ya. Semoga kita semua diberikan keselamatan dari pandemi Covid ini. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Semoga Allah juga berikan keberkahan atas rezeki, umur, waktu luang, baik bagi kita juga keluarga kita, terutama orang tua kita yang sudah bersusah payah menyisihkan rezekinya untuk kuliah kita. Baik teman-teman, pada sore hari ini kita akan belajar tentang bahasa hukum peraturan perundang-undangan ya. Jadi peraturan perundang-undangan baik itu undang-undang dasar sampai peraturan daerah, bahkan mungkin yang kemarin kita pelajari peraturan delegasi itu memiliki bahasa hukum sendiri, bahasa Indonesia hukum gitu ya, yang berbeda dengan mungkin terminologi yang ada di dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi tidak sama, misalkan di dalam bahasa Indonesia pun yang sesuai EYD dengan apa yang ada di dalam bahasa hukum peraturan perundang-undangan. Nah, apa sih ciri bahasa peraturan perundang-undangan itu? Yang pertama, lugas dan pasti. Ya, kalau mau yang agak tidak pasti, yang berbelit-belit, gitu, mungkin bahasanya siapa artis yang suka bahasanya aneh itu siapa? 24 years old. Oh ya, Vicky ya. Vicky Prasetyo gitu ya. Nah, itu berarti tidak cocok untuk jadi staf ahli bagian peraturan perundang-undangan. Karena bahasa peraturan perundang-undangan itu lugas dan pasti. Kemudian yang kedua, menggunakan kata yang hemat. Hemat artinya apa? Nanti akan saya kasih contoh bahwa norma-norma yang ada di dalam pasal ayat itu tidak kemudian berbelit-belit, tidak kemudian panjang gitu. Kayak misalkan teman-teman kalau ngerjakan tugas, misalkan dosennya minta tolong 20 halaman ya, atau 10 halaman ya, itu pasti berbelit-belit gitu. Cerita ngalor ngidul gitu. Apalagi skripsi ya. Ini pesan saya mumpung teman-teman masih semester 3, skripsi itu kalau memang penelitiannya bukan penelitian empiris ya, penelitian yang menggunakan studi langsung ke lapangan, tidak perlu menjelaskan daerahnya. Ya, misalkan penelitian ini di Kabupaten Malang terletak di Lintang Utara, Lintang Selatan, tidak perlu sebenarnya. Semua orang juga tahu. Begitu. Kalau dulu mungkin nggak tahu karena tidak ada Google Earth, tidak ada Google Maps gitu ya. Kalau sekarang Kabupaten Malang siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Tidak perlu berbelit-belit seperti itu. Ya, biasanya masih ada skripsi, tugas akhir yang modelnya seperti itu. Menjelaskan yang sudah jelas. Indonesia adalah negara hukum. Itu hampir pasti saya temukan gitu ya di skripsinya mahasiswa Fakultas Hukum. Tidak perlu, itu sudah paham. Ya, kenapa? Ya itu tadi. Sepertinya sedang mengejar jumlah halaman. Nah, kalau biasanya kan, waduh Pak, saya bingung nulis apa biar banyak, saya tambahkan ini aja. Waduh Bu, kalau skripsi harus sekian halaman, saya bingung nulis apa tambahkan. Kalau peraturan perundang-undangan, penggunaan katanya hemat. Hemat dalam artian tidak berbelit-belit, to the point, lugas, pasti, jelas. Kemudian yang ketiga, objektif dan menekan rasa subjektif. Tidak boleh kemudian dalam peraturan perundang-undangan misalkan terkandung kalimat-kalimat yang baper gitu ya. Misalkan barang siapa yang dalam masa lalunya pernah dikebiri misalkan ya, karena kemarin yang baru keluar kan terkait peraturan presiden ya. Ini contoh peraturan delegasi lagi, peraturan presiden tentang kebiri kimia ya, bagi pelaku pedofil kalau nggak salah. Jadi tidak boleh kemudian ada subjektivitas dalam norma yang terkandung di dalam pasal ataupun ayat di dalam peraturan perundang-undangan.
Kemudian yang keempat, membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten. Jadi nggak boleh kemudian, nanti di contoh saya jelaskan, misalkan di halaman pertama menyebutkan tentang gaji, ya, gaji seorang dosen menurut peraturan Menteri Pendidikan Nasional adalah 2.500.000 gaji pokok misalkan ya. Kemudian di pasal 2-nya upah yang diberikan kepada dosen, nah itu tidak boleh. Kenapa? Ya kalau memang di awal itu disebutkan gaji, selanjutnya harus gaji terus. Meskipun secara apa ya, kita kalau pernah belajar bahasa Indonesia, persamaan kata itu apa istilahnya? Yang sama katanya itu apa? Sinonim. Iya, betul, sinonim. Kalau antonim lawan kata ya. Jadi upah dan gaji itu kan sama. Tetapi kalau di dalam peraturan perundang-undangan itu tidak boleh kemudian, waduh Pak, biar bervariasi. Misalkan nanti ya, saya berharap ada teman-teman yang pakar di bidang ini, legal drafting, jadi staf ahli atau jadi anggota DPR, bahkan diinget-inget ini. Nggak boleh kemudian, waduh Pak, biar variasi, biar nggak bosen Pak. Nggak boleh. Jadi ya gaji terus. Kalau upah ya upah terus. Makanya nanti biasanya kalau skripsi sama saya, biasanya saya mulai cek itu. Harus konsisten. Misalkan penulisan terkait terminologi apa gitu ya, di awal disebutkan apa. Kemudian di bab selanjutnya atau di halaman selanjutnya disebutkan apa. Ya sama sebenarnya, tapi tidak boleh kemudian untuk ini Pak, biar nggak kena Turnitin. Gitu. Tidak boleh, jadi harus disamakan. Karena kita sedang belajar membuat apa ya, membiasakan menulis dengan bahasa yang baku dan sama. Kemudian yang kelima, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Misalkan tentang definisi menteri. Biasanya di dalam undang-undang itu disebutkan di ketentuan umum ya. Ketentuan umum itu pasal 1, biasanya ada beberapa angka, mulai dari angka 1 sampai sekian, itu memberikan definisi atau batasan pengertian. Menteri, yang dimaksud menteri dalam peraturan ini adalah misalkan, kalau undang-undangnya misalkan membahas tentang jabatan dosen misalkan, berarti menterinya siapa kira-kira yang berkaitan dengan jabatan dosen? Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Menteri Pendidikan Nasional, kalau sekarang Menteri Pendidikan, Riset, dan BIRN itu gitu ya, karena perguruan tinggi itu beberapa kali dioper-oper nih kementeriannya. Kalau sekarang Mendikbud ya, Pak Nadiem itu ya, di bawah itu. Nah, itu batasannya, pengertiannya harus jelas dan cermat. Tidak boleh kemudian yang dimaksud menteri adalah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tidak boleh. Menteri yang dimaksud menteri adalah Menteri Kabinet Kerja. Menteri yang mana? Kan menteri itu banyak. Maka peraturan perundang-undangan itu definisi dan batasan pengertiannya itu selalu cermat. Kemudian yang keenam, penulisan kata jamak dalam bentuk tunggal. Jadi teman-teman pasti pernah belajar, termasuk bahasa Indonesia itu kan semester 1 ya. Iya, bahasa Indonesia itu semester 1 ya. Mata kuliah bahasa Indonesia. Iya, betul. Iya, Pak. Ya, nah di semester 1 itu kan pasti belajar. Mungkin kayaknya, waduh Pak, saya SMP sudah dapat, SD dapat, SMA dapat, masa kuliah dapat lagi? Seharusnya ya, mata kuliah umum atau MKU di perkuliahan atau di perguruan tinggi itu mengacu kepada kebutuhan jurusannya. Misalkan dapat bahasa Indonesia yang diajarkan di Fakultas Hukum berbeda dengan bahasa Indonesia yang diajarkan di Fakultas Psikologi. Bahasa Inggris yang diajarkan di Fakultas Hukum berbeda dengan bahasa Inggris yang diajarkan di FAI misalkan. Ya, karena apa? Itu harus relate, harus ada hubungannya. Nah, kalau di dalam konteks peraturan perundang-undangan, penulisan kata jamak dalam bentuk tunggal itu bermaksud misalkan ada beberapa kata yang diulang-ulang ya, misalkan murid-murid. Nah, gitu kan? Murid-murid itu di dalam peraturan perundang-undangan cukup ditulis murid saja. Coba nanti dicek, ada kayaknya tidak ada sependek pengetahuan saya, tapi mungkin ada 1 atau 2 peraturan perundang-undangan yang model seperti itu, pasti hanya ditulis dalam bentuk tunggal. Walaupun konteksnya akan menjelaskan tentang maksud dan definisi kata dalam bentuk jamak. Murid, gitu ya.
hari-hari ini gitu kan, misalkan ya hari gitu saja. Kemudian yang terakhir nomor 7 cirinya adalah penulisan huruf awal menggunakan kapital. Kapital itu apa? Ya huruf gede itu loh ya. Jadi misalkan rancangan undang-undang, R-nya pasti besar, U-nya juga besar, 2 kali U itu besar. Untuk menunjukkan adanya judul ya atau terminologi yang akan kemudian digunakan di dalam sebuah peraturan itu. Ini yang ciri-cirinya. Kemudian, seperti yang tadi saya sampaikan, ciri-ciri tentang ragam bahasa hukum yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan itu sejatinya itu berbeda dengan bahasa di dalam praktek kenotariatan ataupun di dalam peradilan. Ya, ini susah sekali Pak berarti. Nah, nanti kalau teman-teman mau menekuni, enggak apa-apa. Lulus S1, ngambil S2, kemudian ngambil S3, fokus penelitiannya adalah tentang bahasa hukum. Ya, ini bagus sekali. Kenapa? Karena kayaknya ya cuma sedikit. Dan ini penting untuk disaksi ahli di pengadilan. Nanti misalkan mungkin kepolisian atau mungkin pemerintah membutuhkan definisi itu. Kan banyak sekali ya norma itu yang meskipun secara teoritis ini diajari gitu, untuk membuat peraturan yang baik, mungkin pemaknaannya bisa berbeda. Ya, misalkan saja saya pernah membaca tentang bagaimana kemudian lembaga yudikatif dalam ajaran trias politika itu dimaknai sebagai kekuasaan kehakiman. Ya, kekuasaan kehakiman itu merujuk kepada artinya dalam bahasa Belanda, karena dulu kita ini kan dijajah oleh Belanda, otomatis dalam penerapan dan implementasi berhukum kita itu kita ngadopsi dalam bahasa Belanda. Kalau teman-teman belajar itu, saya ingat dulu S1 di Brawijaya itu ada mata kuliah pilihan bahasa Belanda. Ya, sekelas itu isinya 4 atau 5 orang. Ya, setelah tahun 2011 itu ya, 2012 sudah tidak ada, cuma setahun seingat saya, karena sepi peminat. Padahal itu penting seharusnya. Untuk apa? Untuk memahami ini benar nggak sih terjemahannya dalam bahasa Indonesia gitu kan? Misalkan saja kalau teman-teman pernah mengerti bahasa Inggris ya, ini saya belajar ngomong bahasa Inggris dulu ya. Bahasa Inggris itu ada bahasa Inggris British dan ada bahasa Inggris Amerika, iya kan? Untuk menjelaskan tentang kode pos itu ada yang ngomong postal kode dan ada yang ngomong zip kode. Jadi ini terminologi ini berbeda, ya. Teman-teman yang pintar bahasa Inggris mungkin akan mengikuti ini aksen apa sih gitu. Sama. Ragam bahasa hukum kita itu juga berbeda. Kenapa? Tadi itu dalam penafsiran tentang kekuasaan kehakiman, menurut Prof. Siddhartha, ya salah satu guru besar di bidang filsafat ya, sepertinya filsafat beliau itu. Jadi filsafat itu mengukur suatu terminologi, suatu keilmuan itu sampai ke akar-akarnya. Itu filsafat. Jadi dilihat mengapa sih kok kayak gini. Nah, Prof. Siddhartha itu tidak sepakat dengan terminologi penggunaan istilah kekuasaan kehakiman. Karena di situ akan menunjukkan bahwa ya kehakiman itu berkuasa gitu ya. Bisa terjadi abuse of power gitu ya. Yudikatif hivi misalkan. Tetapi yang benar menurut Prof. Siddhartha dalam buku yang pernah saya baca itu, yang benar bukan kekuasaan kehakiman, tetapi kewenangan kehakiman. Nah, padahal seolah-olah ini sama ya, tapi dalam bahasa Indonesia kan antara kekuasaan dan kewenangan kan jauh. Ya, satunya berkuasa, satunya berwenang. Kalau berwenang kan tidak boleh melebihi kewenangannya itu, karena kewenangannya pasti ada yang memberikan. Ya sama, harusnya di dalam memaknai 3 lembaga yudikatif kita, 2 ya, mohon maaf, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, mereka lebih kepada terminologi kewenangan. Ya, nah ini penting untuk memahami bagaimana ragam bahasa hukum itu tidak sama. Di dalam peraturan perundang-undangan begini, dalam bahasa kenotariatan berbeda lagi. Misalkan, kalau teman-teman pernah ya, karena saya sudah praktek langsung saat beli rumah itu, biasanya harus datang dan bertemu dengan notaris. Itu notaris itu membacakan. Saudara Salahuddin Al-Fatih di hadapan saya, ya itu yang umum. Tetapi kalau menurut bahasa kenotariatan, ya untuk melaksanakan akta
perjanjian ataupun kemudian mengeluarkan sertifikat hak milik yang akan diajukan ke BPN, itu bahasanya bukan di hadapan saya, tapi di muka saya. Ini kan seolah-olah kalau pakai bahasa, apalagi dosen gitu ya, kamu kok nggak sopan gitu kan. Tapi memang bahasanya seperti itu. Di muka saya telah duduk, misalnya. Seperti itu. Jadi, ya ini memang keragaman bahasa hukum yang ada di dalam praktek sehari-hari. Dan memang harus diakomodasi. Dan memang bahasanya seperti itu. Gitu. Tidak boleh kemudian protes, kok ini nggak sopan, kok ini. Sama misalkan di dalam peradilan. Ya untuk memanggil hakim itu biasanya apa istilahnya, sebutannya hakim? Mosok diceluk namanya, ya Pak Joko silakan memutus gitu. Apa sebutannya istilah untuk hakim itu? Yang mulia. Yang mulia, betul. Iya kan? Ini kita kan, kalau orang non-hukum pasti, iki apa sih kok yang mulia gitu ya. Saya juga punya beberapa teman hakim gitu ya. Kalau manggil biasa, kalau misalkan main gitu ya saya panggil namanya Ganjar ya. Ya gimana Jar? Tapi ketika kemudian saya ketemu di pengadilan, ya yang saya panggil ya yang mulia. Apalagi misalkan advokat gitu ya. Jaksa gitu. Panggilannya pasti yang mulia, termasuk misalkan tersangka atau terdakwa ya. Siap yang mulia. Betul yang mulia. Gitu kan? Tidak kemudian karena namanya kan biasanya ada namanya ya. Joko, siap Pak Joko gitu. Ya enggak, berbeda. Maka ini adalah bagian dari keragaman di dalam bahasa hukum. Termasuk nanti itu tadi kan dalam praktek, dalam berita acara pemeriksaan, berita acara persidangan gitu ya. Itu juga berbeda. Gitu. Jadi tidak boleh digebiah uyah. Gebiah uyah itu kalau istilahnya orang Jawa, semua dikasih uyah. Uyah itu garam. Padahal kan di dalam praktek mungkin ada orang yang nggak suka asin, ada orang yang suka manis, ada orang yang suka asem gitu ya. Maka dikasihlah harusnya gula, dikasihlah harusnya asem gitu kan. Maka sama di dalam ragam bahasa hukum tidak sama antara bahasa di dalam peraturan perundang-undangan, bahasa di dalam kenotariatan, dan juga bahasa peradilan. Apalagi dengan bahasa dalam konteks kita kuliah sehari-hari. Nah, di dalam praktiknya, untuk merumuskan ketentuan peraturan perundang-undangan, digunakan kalimat yang tegas, jelas, singkat, dan mudah dimengerti. Tidak boleh tadi seperti yang temanmu sebutkan, kayak bahasanya Vicky, Pak. Tidak boleh. Saya 24 years old gitu kan, nggak boleh. Ini apa ini menggabung-gabungkan gitu. Meskipun ada sih beberapa negara yang memang karena mereka terbiasa accent bilingual ya. Kayak misalkan kalau teman-teman ke Malaysia atau ke Brunei, mereka biasa mencampur itu bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Bahkan kalau di Brunei dengan bahasa Arab. Gitu kan? Tapi dalam konteks peraturan bahasanya sama. Coba cek aja undang-undang di Malaysia dan undang-undang di Brunei. Bahasanya pasti sama. Ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Yang pertama itu contoh yang kurang tepat. Untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Ya, ini kalau di PPT ini kan ada 4 baris. Jadi lama, panjang. Rumusan yang lebih baik adalah permohonan beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Ya, yang membedakan adalah harus dipenuhi dan harus memenuhi. Biasanya ya, bahasa peraturan perundang-undangan itu lebih banyak menggunakan bahasa aktif dibandingkan bahasa pasif. Di jenme itu kan imbuhan yang seolah-olah sepele, tetapi menunjukkan keaktifan gitu ya. Kalau sekarang meme-meme yang banyak itu anaknya sudah mulai aktif ya Bun gitu kan. Nah, bahasa peraturan perundang-undangan juga bahasa biasanya kalimat atau bahasa menggunakan imbuhan aktif me. Itu yang dipilih dibandingkan di gitu ya. Ini contoh. Jadi kalimat di dalam peraturan perundang-undangan itu harus jelas, harus tegas, lugas gitu ya. Tidak boleh membingungkan. Nah, apalagi kalau banyak gini kan, membacanya aja terengah-engah gitu kan, tidak ada komanya misalkan, tidak ada titiknya, panjang gitu kan, itu tidak boleh. Dibuat sesimpel mungkin, semudah mungkin untuk dipahami. Kemudian, tidak menggunakan kata atau frasa yang artinya tidak menentu atau konteksnya dalam kalimat tidak jelas. Jadi, tidak boleh kemudian peraturan perundang-undangan itu membingungkan. Ya, apalagi orang awam. Kalau mungkin bagi orang hukum, paham lah. Kalau bagi orang awam, membingungkan. Saya tanya, ini apa istilahnya? Untuk menyebut
kelima jenis botol ini apa? Apa 5 jenis botol ini apa? Istilahnya? Minuman keras. Apa? Iya. Minimal alkohol, Pak. Minuman beralkohol. Ya, betul. Kenapa? Karena dulu pernah ya di dalam praktek penyusunan peraturan perundang-undangan mereka menyebutnya sebagai minuman keras. Enggak boleh. Minuman keras. Emang minuman itu keras? Enggak kan? Kan cair. Yang keras botolnya, Pak. Iya, betul. Ya, minuman keras enggak boleh. Maka yang disebut adalah minuman beralkohol. Kalau beralkohol jelas ada kadar etanolnya, memabukkan, gitu kan? Ya. Loh, Pak, persenannya kan dikit, Pak. Gitu. Tapi kalau bagi orang yang tidak pernah kena kan, jangankan minum, kena baunya aja sudah teler, pusing, gitu kan? Maka tidak boleh kemudian undang-undang itu menyebut sesuatu frasa yang itu tidak umum, ya, membingungkan, konteksnya tidak jelas, ya. Kemudian tidak menggunakan arti kepada kata atau frasa yang maknanya terlalu menyimpang dari makna yang biasa digunakan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Jadi pertanian meliputi perkebunan, perikanan, dan peternakan ini tidak masuk akal. Ya, meskipun ada, mohon maaf, ada beberapa kampus yang memiliki fakultas pertanian dan juga peternakan, gitu ya. Secara terminologi dalam undang-undang itu tidak boleh. Pertanian ya bagiannya ada perkebunan. Pertanian itu ya apa? Ya hortikultura itu ya, yang kita petik, gitu kan. Perikanan dan peternakan itu kan beda. Ikan itu ya jelas hidupnya di air, misalkan ya. Dan peternakan itu kan beda dengan pertanian. Maka rumusan yang lebih baik, ini secara hukum ya, secara bahasa hukum peraturan perundang-undangan. Maka pertanian itu meliputi perkebunan. Kemudian, di dalam peraturan perundang-undangan yang sama, ini tadi yang saya sebutkan tentang gaji ya, jangan menggunakan pertama, beberapa istilah yang berbeda untuk menyatakan satu pengertian yang sama. Contoh, gaji, upah, dan pendapatan itu memang sama. Ini tadi kata temanmu adalah sinonim, Pak, gitu ya, penghasilan. Persamaannya gaji, upah, pendapatan itu penghasilan. Tetapi tidak boleh kemudian pasal 1 ngomong gaji dosen ditetapkan 1.200.000. Kemudian di pasal 2, upah yang diterima dosen tersebut harus dibayarkan tiap bulan. Kemudian yang ketiga, apabila kampus tidak bisa memberikan pendapatan dosen sesuai dengan ketentuan di atas, maka dipidana. Tidak boleh. Padahal gaji, upah, dan pendapatan itu sama. Terminologi artinya adalah penghasilan. Tetapi di dalam peraturan perundang-undangan, konsistensi penggunaan istilah itu penting. Loh Pak, berarti saya pilih pakai apa? Gaji, upah, atau pendapatan? Boleh. Sama aja, boleh semua. Tetapi harus konsisten. Pasal 1 gaji, ya pasal 2 gaji. Kalau pasal 1 upah, ya pasal 2 upah. Nggak boleh pasal 1 gaji, terus kemudian keluar pasal 51 gitu. Wah, karena yang nulis beda, misalkan ya, yang ngetik, yang drafting beda, legal drafternya beda, tiba-tiba pasal 51 keluar istilah upah. Tidak boleh. Kan sama aja. Maka harusnya itu diteliti dulu, dilakukan proofreading. Kemudian yang kedua, satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda itu juga tidak boleh. Kenapa? Karena misalkan contohnya penangkapan itu tidak sama dengan penahanan atau pengamanan. Penyidikan itu tidak sama dengan penyelidikan. Hati-hati lah ya. Terutama yang teman-teman yang pidana, ini kan istilah-istilah dalam hukum pidana. Tidak sama. Mana dulu penyidikan atau penyelidikan misalkan. Penangkapan atau penahanan. Tidak sama. Apakah ditangkap mesti ditahan? Belum tentu. Kalau ditahan berarti sudah pasti ditangkap. Gitu kan? Apakah diamankan itu berarti ditangkap? Nah, belum tentu. Maka untuk menghindari hal-hal yang tidak pasti, gitu ya, kalau bisa tidak digunakan istilah yang tidak lazim digunakan oleh masyarakat. Tidak boleh pula menggunakan istilah yang tidak konsisten. Kalau begitu Pak, bagaimana jika seandainya saya menemukan, nanti ya misalkan teman-teman qadarullah jadi anggota DPR gitu ya, atau jadi advokat misalkan. Bagaimana jika saya menemukan di dalam suatu undang-undang ada istilah-istilah seperti ini Pak. Pasal 1 dengan pasal 2 maknanya sama tapi istilahnya berbeda. Ya,
Kalau mekanisme yang berjalan sekarang ini memang kita harus mengajukan judicial review, gitu ya, judicial review dengan alasan mungkin ini inkonstitusional atau terminologinya membingungkan. Tetapi seharusnya ada mekanisme legislative review. Tidak perlu dimasukkan ke Mahkamah Konstitusi, tetapi cukup kemudian anggota dewan yang bikin itu, loh Pak, yang bikin sudah pensiun, maka anggota dewan existing sekarang menarik peraturan perundang-undangan itu, kemudian diganti yang typo-typo, diganti yang tidak konsisten itu istilahnya. Jadi tidak perlu repot-repot ke Mahkamah Konstitusi, karena lama, jauh prosesnya itu, butuh biaya. Tinggal kita kembalikan saja, kita laporkan. Itu ideal ya, yang ideal. Tapi prakteknya di negara kita kan susah kemudian untuk melaksanakan proses legislative review itu. Kemudian, nah, apabila ada penggunaan istilah asing, ya kayak tadi kan Vicky itu kan sukanya menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Inggris. Kadang ya orang umum mungkin paham sih, tapi aduh ya kayak rancu gitulah. Dalam peraturan perundang-undangan, penggunaan istilah asing dapat dipakai jika pertama mempunyai konotasi yang cocok, kedua lebih singkat bila dibandingkan dengan padanan katanya dalam bahasa Indonesia. Mohon maaf teman-teman, karena ada beberapa istilah dalam bahasa Inggris, itu yang justru kalau diterjemahkan itu lebih panjang gitu loh. Kalau di dalam bahasa Inggris satu kata, dalam bahasa Indonesia bisa 3 kata, Pak. Nah, maka kalau itu lazim, maka diserap. Ya, diserap menjadi bahasa Indonesia. Mempunyai corak internasional, lebih mempermudah tercapainya kesepakatan, dan yang kelima, lebih mudah dipahami daripada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ada kan beberapa istilah yang, apa sih bahasa Indonesianya ini ya? Bukan karena memang keminggris atau waduh anak ini kok sok ya pakai bahasa Inggris, tetapi karena memang susah nyari padanan katanya. Ya, saya jujur kalau misalkan baca artikel gitu ya, yang artikel itu atau buku itu ada dalam bahasa Inggris, saya lebih sering pakai yang bahasa Inggris. Bukan karena keminggris. Bukan. Kalau nanti nggak paham ya coba buka kamus. Padahal ada bahasa Indonesianya Pak terjemahnya. Tapi kadang terjemahan bahasa Indonesia itu sesuka translatornya, penerjemahnya, memaknainya gitu. Beda dengan bahasa aslinya. Terutama tulisan-tulisan yang mengandung filsafati hukum, seperti tulisannya John Rawls tentang Theory of Justice, tulisannya Ronald Dworkin misalkan tentang Justice for Hedgehogs dan kawan-kawan, itu susah memahaminya. Kalau diterjemahkan lebih, wah kacau bahasanya. Jadi mending baca, melihat bahasa aslinya. Nah ini juga dipraktekkan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah devaluasi, devisa, ya devaluasi itu kan valuasi itu kan nilai tukar ya. Kalau ada tambahan de berarti perubahan nilai tukar. Misalkan nilai tukar rupiah sekarang itu berapa? 14.000. Kalau terjadi devaluasi maka mungkin ya nggak ada artinya, bisa sampai 100.000 $1. Gitu. Devisa, cadangan apa ya? Cadangan keuangan, cadangan keuangan negara. Nah ini kan istilah-istilah ini kan repot mencari kesepakatan. Ini apa sih pakai bahasa Indonesia? Butuh berkumpul dulu. Maka diserap langsung dari bahasa aslinya, kemudian boleh itu ditaruh dalam peraturan perundang-undangan. Lalu Pak, bagaimana jika ada istilah asing yang langsung dimasukkan di dalam kalimat? Itu boleh dengan catatan dimasukkan di dalam tanda kurung 2 dengan mode italik. Italik itu miring. Misalkan penghinaan terhadap pengadilan maka contempt of court, penggabungan maka merger. Biasanya hal-hal yang seperti ini ya, kalau teman-teman memahami dan mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia, itu lazim digunakan dalam bentuk ratifikasi perjanjian internasional atau ratifikasi konvensi undang-undang internasional. Kenapa? Karena ya memang bahasa aslinya adalah bahasa Inggris. Yang mau tidak mau kita serap misalkan ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, konvensi internasional tentang hak sipil dan hak politik. Itu istilahnya istilah-istilah asing. Biasanya kalau memang tidak ada padanan katanya, ya diserap langsung seperti tadi devaluasi dan devisa, atau ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Inggrisnya di dalam kurung seperti ini. Mungkin ini singkat, nanti teman-teman bisa kemudian diskusi atau ini literatur yang saya gunakan, monggo nanti
bisa dibuka-buka kembali bukunya. Kalau di bukunya Pak Aziz Samsudin itu ada di halaman 130. Bukunya Bu Maria Farida belum saya cek, nanti bisa dibuka-buka sendiri. Itu yang bisa saya sampaikan materi untuk sore hari ini. Monggo jika ada pertanyaan saya persilahkan. Saya Pak mau bertanya. Ya, monggo Mbak. Ini Pak, kalau misalnya yang penggunaan bahasa asing itu kan saya barusan lihat aturan semisal Perwali. Nah itu menggunakan istilah coronavirus disease, pokoknya itu Pak. Nah itu di kata-kata menimbang kan ya Pak. Itu apakah emang kalau yang di bagian menimbang itu nggak pakai kurung atau bagaimana Pak? Sekian, terima kasih Pak. Ya, oke. Baik. Untuk pernyataan terkait hal-hal yang lebih teknis ya, karena ini kan berkaitan dengan disiplin ilmu kedokteran, biologi molekuler, epidemiologi, gitu kan. Nah, ini biasanya tim bahasa hukum peraturan perundang-undangannya itu akan konsultasi dulu dengan mereka. Nah, kalau untuk menjelaskan COVID-19 ini, saya juga melihat beberapa peraturan, terutama yang di tingkat bawah ya. Ya betul yang disebutkan oleh Mbak Zainab, mohon maaf banget Bapak Ibu yang keluarga atau sekarang sedang bekerja di tingkat daerah ya, kabupaten atau kota, biasanya semakin turun tingkat, maksudnya semakin ke daerah, kabupaten atau kota itu semakin tidak seragam. Yang benar yang mana Pak? Harusnya karena memang tidak ada istilahnya dalam bahasa Indonesia dan setahu saya belum diserap dalam KBBI ya. Ini butuh kayak semacam apa ya, simposium mungkin ya, atau kemudian konferensi untuk menyepakati serapan tentang COVID-19 ini. Maka seharusnya istilah yang disepakati secara nasional berarti ditulis coronavirus disease strip garis datar lurus itu ya 2019, baru di dalam kurung ditulis COVID strip garis datar lurus 19 tutup kurung. Itu menurut saya istilah yang disepakati secara global. Lalu bagaimana Pak? Kok di dasar diktum misalkan menimbang, bahkan di judulnya, kan ada beberapa judul yang mengutip COVID ini ya, peraturan gubernur, peraturan daerah tentang gitu ya, penanganan COVID dan sebagainya. Kok ternyata terdapat kesalahan gitu ya. Nah, seharusnya memang ya bagian hukumnya kemudian konsultasi dulu agar selaras. Lalu Pak, kalau terjadi kesalahan seperti ini, apakah ini batal demi hukum atau dapat dibatalkan peraturannya? Tidak, ya, secara keilmuan tidak batal, ya. Kenapa? Karena tidak berkaitan dengan substansi pokok aturan itu. Jadi hanya terkait penggunaan istilah, orang juga paham, oh ini mau menjelaskan tentang COVID nih, gitu ya. Ini istilah-istilah yang mungkin mungkin buku-buku juga tidak mengulas ini, karena kan ini pandemi yang ya tiba-tiba gitu loh. Dan kalau istilah-istilah secara biologi ataupun kedokteran itu memang agak unik gitu ya, dan jarang dibentukkan dalam undang-undang. Jadi tidak membuat peraturan itu dapat dibatalkan ataupun batal demi hukum tetap berlaku, tetapi ada baiknya pemerintah mau mendengar. Syukur-syukur misalkan Mbak Zainab, ini perwali daerah mana, pergub daerah mana, perbub daerah mana, disampaikan. Di email ke bagian hukumnya, mohon maaf, ini saya sedang kuliah ini, menurut literatur yang saya baca ini, gitu. Kok kayaknya seperti ini, gitu. Bagus kalau ada usulan seperti itu. Orang pemerintah kita juga butuh kok masukan dari kita. Begitu Mbak Zainab. Monggo teman-teman kalau ada feedback atau pertanyaan yang lain silakan. Ada? Cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Sepertinya belum ada Pak. Oke. Jika cukup, demikian serangkaian materi yang bisa saya sampaikan selama 1 semester ini. Mohon maaf
Kalau memang ada suara yang terputus-putus karena sinyal atau kemudian ada materi yang belum tersampaikan, teman-teman bisa melihat recordnya di akun YouTube saya, bisa juga menanyakan di Japri ya, boleh. Insya Allah minggu depan kita sudah mulai mengumpulkan tugas untuk UAS-nya, semoga diberikan kelancaran, gitu ya. Teknis untuk UAS nanti saya panggil 2 orang, yang pertama harus presentasi, yang kedua kemudian harus memberikan komentar, boleh masukan, boleh kritikan kepada yang presentasi. Jadi harus bersiap 2 orang. Nah, orang yang pertama presentasi, maka orang yang kedua setelah memberikan komentar, berarti dia harus bersiap-siap untuk presentasi. Begitu terus, insya Allah dalam 4 pertemuan semoga selesai, dikerjakan sebaik-baiknya, kita masuk atau kuliah bareng-bareng, semoga bisa lulus juga bareng-bareng, mendapatkan cita-cita kita yang terbaik. Sekali lagi saya mohon maaf jika ada materi yang kurang maksimal saya sampaikan. Kita akhiri materi pada hari ini dan selama 1 semester ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sempurnakan dengan doa kafaratul. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.